di perusahaan maupun internasional. Di antaranya BP West Java, Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Pertamina Hulu Energi, dan terakhir itu di Pertamina Persero. Selain itu juga beliau juga mengantongi beberapa sertifikat internasional, di antaranya ada Certified Maintenance and Reliability Professional atau CMMRP. Yang kedua, Certified Lead Auditor ISO 55001 2024 terkait aset manajemen. Yang ketiga ada Certified Asset Reliability Practitioner atau ARPA. Dengan pengalaman dan kompetensi yang beliau miliki, ya saya yakin Sobat Tiara akan memperoleh lah banyak wawasan dan pengalaman yang bermanfaat pada sesi siang hari ini. Oke, baik. Namun sebelumnya Pak Untung nih memulai pemaparan materi, izinkan saya mengawali dengan satu pertanyaan nih Pak Untung. Silakan Mas Bray. Ya, kan kita setiap kita mendengar kata reliability nih, kebanyakan orang langsung membayangkan mesin, peralatan atau teknologi nih. Padahal tema kita siang hari ini kan tentang pentingnya human reliability dalam life cycle aset. Menurut Bapak, mengapa aspek human reliability menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menjaga keandalan aset di sepanjang life cycle asetnya? Ya, terima kasih Mas Bray. Jadi kita pertama sampaikan dulu ya tentang apa itu reliability. Reliability itu bahasa bakunya adalah keandalan ya. Walaupun Iya, betul kadang-kadang sekali, disebut Pak. kehandalan. Jadi seberapa mampu dia memberikan servis dalam kondisi tertentu yang sudah ditetapkan. Ya, saya berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW gini Mas Bray. Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Waduh, Gitu ya. Itu sangat bermakna benar-benar sekali, ya. Pak. Kalau istilahnya kalau kita jual es krim kita main behind the gun, ya, Iya, pasti main ya, Pak. behind the gun. Jadi siapa yang pegang senjata itu yang akan menentukan, gitu. Jadi kita lihat banyak kesuksesan di industri tergantung dari human reliability. Benar sekali, Pak. Contoh yang paling penting human reliability yang kita alami sekarang, kita nikmati apa? Yang benar-benar dengan kemampuan dia membuat segala sesuatu jadi lebih mudah, lancar, baik. Di industri kita apa Mas Bay? Contohnya yang jelas kita nikmati sekarang. Contohnya PT Kereta Api ya. Iya itu. Sebelum Pak Ignatius Jonan jadi direktur utama, kereta api seperti apa? Iya, yang kita tahu Kereta pasti api sangat apa ya, Pak? Tahu lah ya gimana banyak kereta api. kecelakaan, Iya, tidak benar. tepat waktu, orang tidak punya tiket bisa naik, Naik. toilet diisi penumpang, Iya, toiletnya kadang nggak ada air. iya benar. Terus apa lagi? Sampai ada yang naik ke atas juga ya, Pak? Walaupun eksekutif itu kita nggak boleh pakai toilet kalau kereta nggak jalan apa? Karena apa? Kotoran itu langsung dibuang di rel kereta. Iya. Nah itu peranan human reliability salah satunya sukses itu di sini. Oke. Jadi tidak hanya keandalan fasilitas, tapi juga tentang siapa di balik pelaksana itu. Jadi Oke. ada peran 40% dalam kesuksesan suatu reliability. Jadi misalkan di perusahaan oil and gas dan lain-lain, perusahaan manufaktur, power generation, pupuk dan lain-lain ya, mobil itu 40% menurut Japan Institute Management itu 40% perannya adalah oleh human reliability gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Untung. Menarik sekali nih sebagai pengantar diskusi kita siang hari ini ya Pak. Nah Sobat Tiara, saya yakin nih kita semua sudah semakin penasaran nih dengan pembahasan yang akan disampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pemaparan dari Bapak Untung Priyatno mengenai pentingnya human reliability dalam life cycle aset. Kepada Pak Untung, waktu dan tempat, Ya, kami persilahkan. terima kasih. Nanti kita 1 jam ya kurang lebih kita akan bahas tentang pentingnya human reliability dalam life cycle aset. Life cycle aset itu kalau dalam ISO 55001 itu adalah mandatory ya. Mandatory dalam ISO 55001 yang 2024 ya, mandatory. Life cycle asset itu dimulai dari apa? Konstruksi, Desain, desain, construction, construction, kemudian operation, maintenance sampai kepada sama disposal atau decommissioning aset. Jadi, nah
nanti kita lihat bahwa peranan human reliability itu dari cycle aset dari awal sampai akhir itu ada peranannya sangat di situ ya. Iya. Nah kita bahas dulu apa itu human reliability. Human reliability adalah kemampuan seorang untuk melaksanakan tugas dengan benar, konsisten, aman, dan tepat waktu sesuai prosedur, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau human error yang dapat menyebabkan kecelakaan, gangguan operasi, penurunan kualitas maupun kerugian. Nah, itulah yang disebut human reliability adalah hubungannya dengan kompetensi. Jadi kompetensi itu kan ada 3 hal ya. 1, skill. 2, pengalaman. Yang paling penting itu adalah attitude. Nah, Wah, itu sangat penting sih ya Pak di mana-mana. kompetensi adalah gabungan dari skill, pengalaman, attitude. Orang punya skill, nggak punya pengalaman, dia tidak akan berjalan dengan baik. Iya, benar. Orang punya skill, punya pengalaman, tapi akhlaknya jelek, Ya, sama aja ya. sama saja gitu. Jadi makanya ada penting juga kompetensi ada gabungan dari apa tadi? Ada kompetensi, skill, pengalaman, dan sama attitude. Nah, kita sekarang bahas tentang attitude human reliability. Lanjut Mas. Next. Nah, nih ini dilihat dari ini ya, hasil dari BP Final Report dan Baker Report. Studi menunjukkan bahwa 60-90% kejadian kegagalan industri melibatkan faktor manusia. Ya. Sangat tinggi juga ya Pak ternyata. Itu ya. menurut preferensi BP Final Report. Tapi menurut Japan Institute Maintenance itu sekitar 40%. 40%, tapi udah masuk terbesar disebabkan oleh faktor manusia. Ya. Insinyur sering menganggap masalah keamanan dan pendistrikan dengan hardware saja, padahal faktor manusia dan prosedur adalah akar masalah utama. Nah, ya, peralatan bagus tapi kita mengoperasikannya salah. Ya. Peralatan bagus tapi kita letakkan dia dalam posisi yang tidak betul, tidak benar. Peralatan bagus tapi kita maintainnya kurang pas. Iya. Misalnya gini, baut-baut kendor. Nah, gitu ya. Nah, itu kan salah satu pasaran human reliability. Ya, lah. Kalau dari Japan itu segini tadi, 38%, 34%, 28%. Performa manusia itu 30% dari performa orang. Jadi 30% kemungkinan suatu peralatan itu berhasil dengan baik, adalah 30% dari peran manusia. Oke. Prosedur ada perannya 34%, hardware 28%. Nah, sekarang kita paling sering menyalahkan hardware. Iya, benar. Oh, hardware-nya ini nggak bagus nih, ternyata equipment-nya nggak bagus. Bisa kualitasnya jadi orang yang belum tentu. Itu ya. Berarti orang yang operate-nya itu. Iya. Ya, jadi masing-masing punya peranan, tapi yang paling besar peranannya di sini adalah human reliability. Oke, lanjut Mas. Ya. Nah ini mengapa human reliability itu sangat penting? Nah, kata lihat dari hasil studi RCM. Ini dari 500 manufaktur yang menyelesaikan 23 RCM itu sebanyak tas 1864 sebagian besar dilakukan oleh operator, teknisi, dan redesign cuma 1%. Jadi peran operator, peran teknisi sangat penting dalam keberhasilan RCM. Kemudian dalam perusahaan chemical FMEA itu sini? Failure mode effect analysis. Nah, itu dari 475 tas, 60% itu tas dilakukan operator. Ya. Nah, oke, dan maintenance 32%. Jadi boleh dikatakan memang 90% itu peranannya oleh operator dan teknisi atau maintenance team. Sumbernya dari mana? ARP Mobius Institute tahun 2020. Nah, saya ingin sampaikan sedikit tentang ARP, Mas Bre. Asset Reliability Practitioner itu adalah salah satu sertifikasi yang diberikan oleh PT Tiara ya. Iya.
lewat Mobil Institute. Jadi nanti di sini kita akan trainingnya dan sertifikatnya sekalian. Oh, berarti Tiara memfasilitasi Memfasilitasi untuk itu ya, Pak, dan berarti. memberikan sertifikasi, nanti ada tesnya dari Mobil Institute langsung sertifikatnya. Oh, Oke. oke. Sangat menarik ya, Pak, Ya, untuk gitu. itu ya. Terus lanjut. Alasan human reliability penting. Pertama, untuk keselamatan, mengurangi downtime, support reliability engineering, keandalan peralatan, menurunkan biaya operasi, kurangi human error, dan support asset management. Ya, inilah peran penting dari human reliability. Ya, jadi sebagian besar justru disebabkan oleh manusia. Nah, faktor manusia ini yang sekarang jadi kelek, ya, kadang-kadang diabaikan. Iya. Kadang-kadang apa? Orang kerja tidak ada training, tidak ada sertifikasi. Ya, perusahaan memberikan sertifikasi takut karyawannya keluar. Nah, kalau ada pertanyaan, perusahaan takut memberikan sertifikasi, takut karyawannya. Sekarang saya tanya jawab. Kalau kalian tidak memberikan sertifikasi, kalau dia bekerja dengan baik, dengan tidak benar, gimana siapa? Kerugiannya mana? Iya, kerugian pasti ditanggung Kerugiannya oleh pasti perusahaan. perusahaan lebih besar perusahaan Benar kerugian. sekali. Ya, jadi jangan beranggap bahwa training itu adalah sesuatu yang bikin boros, ya. Karena apa? Karena untuk menjaga aset kita Aset juga ya, kita. Pak. Nah, kemudian manusia itu ada sering salah. Hmm. Kita lihat bagaimana Bill Gates menyikapi orang yang salah. Jadi pernah gini, suatu karyawan itu setelah melakukan kesalahan, kemudian ada manajemen yang mau memecat dia. Kemudian apa jawab Bill Gates? Kalau saya pecat dia, nanti orang yang menggantikan mungkin melakukan kesalahan. Tapi kalau saya tidak pecat dia, orang ini tidak mungkin yang lagi melakukan kesalahan. Nah itu, Oh, benar itulah sekali. kebijaksanaan manajemen seperti itu. Jadi jangan main pecat orang yang melakukan kesalahan, tapi didiklah dia sehingga kesalahan itu tidak akan terulang. Kalau misalkan dia digantikan orang lain mungkin melakukan kesalahan yang sama. Iya, bisa jadi mengulangi kesalahan yang mengulangi sama. kesalahan yang Benar sekali, Pak. Jadi gitu. Lanjut mas. Jenis-jenis human error, omission error terjadi ketika seorang mengalami lapse, yaitu tidak melakukan atau melewatkan tindakan yang harus dilakukan karena lupa, kehilangan konsentrasi atau kurang perhatian. Omission error ini dia nggak melakukan apa-apa karena merasa oh ini tidak penting, ya. Karena lupa atau kehilangan konsentrasi, itu omission error. Dia tidak melakukan apa-apa karena itu sebabnya. Kurang perhatian, kehilangan konsentrasi, dan mungkin merasa bahwa itu tidak perlu dilakukan. Iya, Kak. Sangat banyak sih ya, Banyak, Pak, karena awareness-nya terhadap itu. Jadi innocent, tidak merasa berdosa. Kalau di maturity level itu level 1 ya. Level 1 kalau Innocent, menurut innocent. maturity level. Ignore, Ignore. mengabaikan, atau memang dia merasa bahwa itu tidak penting. Kedua, commission error, dia melakukan sesuatu tapi tidak benar, tidak sesuai prosedur, ya, ada kesalahan di situ. Kemudian yang ketiga, intentional error. Jadi memang dia sengaja melakukan kesalahan atau menyebabkan dari prosedur kerja meskipun mengetahui resiko yang dapat ditimbulkan. Misalnya gini, dia melakukan perubahan fasilitas, dia tidak mendokumentasikan dengan baik, dia sengaja melakukan tanpa melakukan perubahan yang proper, tanpa dokumentasi, tanpa prosedur, tanpa permits yang proper. Itu namanya intentional error. Jadi sengaja dia melakukan, dia tidak merencanakan dengan baik. Kalau kita tahu mas sebagai planner kan ada moto ini, fail to plan sama dengan plan to fail. Iya. Gitu ya. Gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Gitu ya. Iya. Tuh. Nah, kemudian peran manajemen juga di sini sangat penting ya. Kadang-kadang manajemen lebih menghargai orang yang reactive culture dibanding dengan reactive culture. Gini, maksudnya gini. Benar ya, Pak. Apabila ada masalah, diselesaikan dengan baik. Dia hebat bisa menangani masalah. Tapi manajemen tidak menghargai orang yang bisa mencegah masalah. Mencegah masalah. Seolah-olah kamu nggak ada kerjaan ya, nggak pernah terjadi fasilitasnya failure. Iya. Seolah udah kurangin aja tim maintenance karena apa? Ini nggak pernah error. Padahal peranan dia menjaga agar tidak menjadi error, tidak terjadi failure itu seharusnya lebih dihargai daripada orang yang membiarkan terjadi failure walaupun dia bisa menangani. Benar sekali. Kadang-kadang ada gini mas, kasus mana tuh Pak? di beberapa ada perusahaan lah ya. Jadi gini,
karena manajemen tidak memberikan penghargaan kepada orang yang reliability bagus, kadang kan manajemen biar perhatian sama saya bikin failure equipment lah. Aduh. Dibikin valve-nya dibocorin, apalah segala macam lah. Sehingga ini masalah. Kalau gitu manajemen, tolong dibereskan lah, dapat penghargaan. Sementara kalau dia tidak pernah memberikan solusi masalah, manajemen tidak menghargai. Dapat rewardnya lah ya Pak. Jadi reliability culture itu hubungannya dengan semua level, manajemen, field di lapangan, teknisi, maintenance, supervisor, sampai ke semua lah, presiden, direktur. Semua fungsi Semua terlibat fungsi lah ya Pak. harusnya terlibat. Itu lanjut. Nah, faktor internal dari human reliability adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan memiliki kinerja saat bekerja. Faktor ini terdiri dua jenis, yaitu psikologikal, berkaitan dengan kondisi mental dan emosional. Seperti apa? Stres itu bisa disebabkan oleh dari teman-teman, mungkin urusan rumah tangga gitu ya. Banyak ya faktornya. Atau ditagih utang, kemudian belum bisa bayar, diomelin bosnya, celing dibully teman-teman, jadi stres. Itu bisa pengaruh secara psikologis. Kelelahan akibat beban kerja. Karena dia orangnya sangat bagus, akhirnya kerjanya bagus. Tidak ada bisa menggantikan, akhirnya dia overtime-nya terlalu banyak. Harusnya dia pulang jadwal, pulang ketemu anak, istri, keluarga, akhirnya tolong dong perpanjang lagi. Padahal dia pikiran sudah di rumah, suruh kerja, bisa menyebabkan reliability-nya terganggu. Kurang motivasi. Nah, salah satunya tadi gitu. Manajemen tidak menghargai ini. Kurang motivasi. Kadang-kadang dia punya peranan tapi kadang-kadang nggak dilihat. Dia menjaga agar tidak terjadi failure, kurang dihargai dibanding orang yang menangani failure. Kemudian depresi lah, mungkin patah hati lah dan lain-lain gitu ya. Gitu. Atau mungkin karena jagoannya kalah gitu ya, jadi dia merenung ya, nggak masuk final aja ya Pak. Mungkin sekarang masih banyak kayak Pak. Gitu ya. Sulit berkonsentrasi sehingga dapat mengurangi ketelitian dalam bekerja. Kedua, masalah fisiologikal. Dengan kondisi fisik seperti kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit atau kondisi tubuh yang kurang fit sehingga dapat menurunkan kemampuan dan performa kerja. Jadi secara psikologis dan secara fisik mempengaruhi dengan human reliability performance-nya ya. Oke, lanjut. Faktor eksternal karena teknologi dan karena sosial. Kalau tadi faktor internal ya, kalau ini faktor eksternal, faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja, peralatan, teknologi, prosedur, dan desain ekonomi yang dapat mempengaruhi kemudahan, keamanan, dan efektivitas dalam bekerja. Ya, misalnya kondisi lingkungan kerja gini, seorang kerja di lapangan, tapi dia tidak bisa tidak nyaman tidur. Misalkan ruangannya panas lah, airnya nggak bersih, kotor gitu ya, terus berisik mengganggu juga ya. Kemudian faktor sosial berkaitan dengan hubungan sosial, misalnya komunikasi yang kurang baik, kerjasama tim yang lemah, masing-masing di situ banyak tim jago, tapi mereka hubungannya tidak baik, akhirnya Kacau. Karena punya egonya masing-masing. Punya egonya masing-masing, banyak banget jagoan, tapi jadi kalah main bola. Ya sekali Pak. Itu reliability-nya pengaruh juga gitu ya. Pengaruhi juga ya. Oke, lanjut. Saya bukan nyinggung tim tertentu loh ya Mas Bray, tapi ini kenyataan. Iya Pak. Bahwa memang kerjasama faktor sosial itu sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bersama. Hubungannya dengan reliability fasilitas kita. Oke, lanjut. Ini ada namanya human reliability analysis ya. Di sini ada toolsnya sebenarnya, tapi kita nggak bicara tools itu. Cuma bagaimana pelajaran ini, human reliability analysis ini, apa yang perlu dilakukan? Ini kita lihat dari NRRC, Nuclear Research Center, menghadirkan penyempurnaan metode HRA, Human Reliability Analysis. Pertama, harus dipahami bahwa kesalahan manusia adalah gejala sistemik. Ya. Jadi dari sistem, mungkin bukan dari diri sendiri, tapi dari sistem yang menyebabkan dia mempunyai
ini membuat kesalahan. Ya. Kemudian analisa lapangan, observasi dan wawancara lapangan lebih akurat dibanding hanya mengandalkan dokumen. Ya. Kemudian human reliability dapat ditingkatkan secara signifikan melalui perbaikan prosedur. Nah, prosedur yang baik akan meningkatkan human reliability. Desain pekerjaan, pelatihan dan budaya keselamatan. Dan yang paling penting di sini mungkin yang paling lag itu adalah training, pelatihan ya. Iya, benar sekali. Kadang-kadang orang bekerja itu tidak diberikan bekal yang cukup training. Jadi dia bekerja itu ya udah biasa seperti inilah kita Langsung nanti biasanya langsung diterjunin ya Pak. Nanti mungkin case-case atau study case yang nanti atau ada di mungkin lapangan jadi pelajaran bagi dari semua orang. Jadi dia tidak berdasarkan prosedur yang sudah ada, tapi kebiasaan-kebiasaannya itu dilanjutkan. Belum tentu kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang benar sesuai prosedur yang ada. Lanjut. Nah, ini peran human reliability dalam life cycle asset. Kita lihat yang hijau itu ya. Yang hijau itu kan ada dalam semua life cycle asset ya. Dari desain, startup phase, operation, decommissioning itu perlunya peran human reliability. Ya, di situ ada beberapa tools reliability, ada RAM analysis, FMEA, ALT, accelerated test, reliability growth analysis, FRACAS, warranty analysis, dan human reliability. Itu tools-tools yang untuk mendukung human reliability. Sekarang yang biasa di training itu adalah yang atas itu. Kita training RAM, RCM, FRACAS dan lain-lain, FMEA, tapi human reliability masih kurang tersentuh. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini relative culture vs reliability culture. Nah, ini peranan manusia ya. Peranan manusia dalam reliability culture gini. Reactive culture itu adalah apabila kita melakukan pekerjaan nunggu breakdown atau terjadi failure. Ini modelnya model firefighting. Operator menemukan kegagalan, baru dia melakukan membuat work order dan lain-lain ya. Di situ setelah dia melakukan pekerjaan selesai, dia mengisi laporan, schedule-nya aktual, activities, tapi tentang spare part dan lain-lain itu prosedur-prosedur ini tidak dilakukan dengan baik ya, toolsnya nggak tahu, nggak didokumentasi dengan baik. Kemudian karakteristik reactive culture itu adalah penuh dengan hal tidak terduga. Jadi dia tidak punya perencanaan, tiba-tiba terjadi failure, dia mengerjakan. Kemudian membutuhkan respon segera dan WO ditutup hanya dengan catatan job complete atau failure fix tanpa detail. Memang setelah kerjaan job complete itu apa? Job complete rekomendasinya apa? Sebelum WO dikerjakan apa, setelahnya apa, SFO-nya dia tidak di capture di situ. Ya, itu ciri-ciri reactive culture. Pokoknya WO close-nya bagaimana? Ya itu close pokoknya. Yang penting di close dulu aja Pak. Close kemudian nagih, udah beres. Ya. Kemudian kalau kita lanjut ke next slide itu ada reliability culture. Nah, reliability culture kita mulai dari ini, peran operator ya, atau siapapun lah ya, menemukan defect ya. Defect itu diberikan kepada tim maintenance. Mereka tidak langsung mengerjakan itu, tapi mereka menganalisis data histori kegagalan pemeliharaan dan mengumpulkan masukan dari supervisor ahli. Kenapa ini defect terjadi ini ya? Kemudian setelah lengkap mereka membuat WO, perencanaannya seperti apa, jadwal aktivitas, kemudian eksekusi sampai kepada membuat laporan ya. Nah, ciri-ciri dari ini adalah ini. Apabila dia punya reliability culture, maintenance menutup WO, catat detail perbaikan dan lakukan review atau redesign bila diperlukan untuk menghindari kegagalan. Karakteristiknya reliability culture, fokus terhadap defect elimination, kegagalan terdeteksi sebelum terjadi, sistem memberikan peringatan, proses dirancang untuk memungkinkan hal tersebut terjadi. Ya, mencegah kejadiannya. Iya, benar sekali. Lanjut. Nah, ini ada studi case nih.
studi case yang disebabkan kerugian yang besar yang disebabkan oleh human reliability. Kita lihat kecelakaan Bhopal tahun 1984. Bhopal itu nama di mana dia Mas? Kalau dari namanya itu Bhopal ini kayak di daerah India. India. Lanjut nggak? Lanjut. Nah, kronologinya nih pada tanggal 2 Desember 1984 gas beracun itu emisi bocor dari pabrik pestisida Union Carbide India di Bhopal ya. Air masuk ke tangki memicu reaksi kimia yang meningkatkan tekanan, sistem pengaman tidak berfungsi. Nah, dampaknya apa? 15.000 sampai 25.000 orang meninggal dunia. Nah, lebih dari 500.000 orang terpapar gas beracun. Penyintas mengalami kerusakan paru-paru, gangguan mata, saraf, dan cacat lahir. Nah, penyebab utamanya kurangnya pemeliharaan fasilitas, pengurangan biaya operasional berdampak pada keselamatan, sistem keselamatan tidak memadai atau tidak aktif, pelatihan operator yang kurang. Nah, ini sebabnya. Di sini kita lihat poin kurangnya pemeliharaan fasilitas karena ada pengurangan biaya, sistem keselamatan tidak memadai, dan disebabkan oleh operator yang kurang, pelatihannya kurang, tidak tepat. Ya, bener, tapi saya mau nanya nih Pak di sini. Karena kan ada keterangan nih, pengurangan biaya operasional berdampak pada keselamatan. Ya. Kan kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan ketika dia melakukan efisiensi lah ya Pak, pemotongan itu suatu capaian bagi mereka. Padahal mungkin suatu pemotongan itu bisa berdampak terhadap dari suatu aset maupun dari humannya sendiri gitu ya Pak. Ya pasti itu Mas Bray. Jadi pemotongan itu memang mau tidak mau sering terjadi, ya sering terjadi dan hampir pasti ada pengurangan biaya, ada challenge dari manajemen lah ya. Tapi gini, kita harus tahu mana yang benar-benar boleh dipotong, mana yang benar tidak boleh dipotong. Kalau kita merencanakan, kadang-kadang kita merencanakan gini, saya tahun depan akan membuat budgeting 30% dari sebelumnya, aman. Jadi untuk manajemen motong 30% aman. Padahal planning yang benar kan tidak begitu. Memang kita harus tahu apa yang benar-benar akan kita lakukan. Jangan melihat planning sebelumnya seperti mungkin tahun lalu 1 juta, mungkin sekarang hanya perlu 700.000. Bukan dinaikkan 1,3 kemudian dipotong 3 juta, 300 jadi 1 juta tetap. Ya. Jadi sebenarnya kepada planning sih, kepada planning ya. Tetap kita harus tahu mana yang benar-benar bisa dipotong, boleh dipotong. Mana yang tidak boleh dipotong dan mana yang harus disediakan budgetnya. Kenapa kita tidak bisa menghindari pemotongan dan kadang-kadang motongnya tidak sesuai dengan prioritas? Karena kita tidak mempunyai planning yang baik. Benar sekali Pak. Itu tadi fail to plan sama dengan plan to fail. Oke. Lanjut. Kemudian studi case yang 2, Chernobyl di Rusia nih, tahun 1986. Lanjut Mas. Nah, 26 April 86, reaktor 4 tipe RBG 1000 meledak saat uji coba turbin. Beberapa sistem keselamatan diterapkan, reaktor beroperasi tidak stabil dan cacat desain batang kendali menyebabkan lonjakan daya satu darurat AZ5 ditekan. Nah, 2 orang meninggal. Malam kejadian langsung meninggal. 20 meninggal akibat acute radiation syndrome, kena sindrom. Lebih dari 300.000 orang dievakuasi. Radiotermometer kabar sebagai Eropa. Zona eksklusi itu 30 orang masih dibatasi hingga kini. Penanganan kasus kanker tiroid pada anak-anak terpapar radiasi. Jadi kesalahan prosedur, budaya keselamatan, pelatihan operator juga yang tidak memadai, dan pengawasan dan komunikasi organisasi yang lemah. Setelah kejadian ini 30 km dari itu radius itu jadi kota mati. Tidak boleh ditempatin manusia. Jadi kayak negara antah perantah itu nggak tahu yang tinggal di situ siapa, mungkin hewan-hewan apa binatang-binatang liar, tapi binatang liar ya. Binatang buas, tapi orang-orang itu tidak boleh tinggal di situ sampai sekarang. Sejauh radius 30 km. Oke. Lanjut. Viper Alpha. Nah, dulu kita sering melihat film ini. Ada filmnya tuh Pak. Dulu ada filmnya Viper Alpha ini. Ada. Saya pernah nonton lagi tuh Pak. Ngeri, saya kira itu film biasa, ternyata itu kejadian nyata gitu ya. Nyata, iya Pak. Viper Alpha 1988. Lanjut Mbak.
Kejadiannya itu adalah kronologi di 6 Juni 88. Platform Piper Alpha, minyak dan gasnya, di Laut Utara mengalami ledakan setelah pompa kondensat yang masih dalam perawatan dioperasikan akibat kegagalan komunikasi sangat berintensif. Kebocoran gas menjadi pemicu ledakan dan kebakaran hingga menghancurkan platform. 167 orang meninggal, 61 orang berhasil selamat, kerugian mencapai miliaran dolar, produksi minyak dan gas dari utara terganggu selama berbulan-bulan. Penyebab utama kegagalan sistem permit to work, komunikasi yang buruk saat penggantian shift, manajemen perubahan tidak memadai, tata letak fasilitas yang memungkinkan api menyebar cepat, keteraturan produksi hingga pasokan gas dari lain tidak segera dihentikan, perencanaan dan evakuasi yang kurang efektif. Nah, kalau saya lihat di sini ini adalah kegagalan dari sistem permit to work dan sama MOC disebabkan oleh pada waktu dia shift handover, dia kan sedang memperbaiki pompa kondensat ya. Iya. Pada waktu memperbaiki kondensat, dia valve-nya tidak ditutup. Kemudian dia pergantian shift. Dia tidak menyampaikan bahwa ini sedang ada perawatan. Iya. Memang dia menyampaikan ini ada perawatan, tapi perawatannya apa? Terus apakah ditutup valve-nya? Ternyata tidak. Begitu shift yang datang, hidupkan pompa itu langsung meledak. Nah, itu kira-kira keadaan fasilitas atau manusia nih? Fasilitasnya handal, tapi manusianya kan. sering kita terjadi di beberapa kejadian gini, Mas Bray. Jadi ada tukang pompa ya, tukang pompa di komplek gitulah ya. Lah, ketika tukang pompa itu sedang membetulkan pompa servis, kan lampu saklar di depan matiin. Jadi gelap dong lampu ruangan. Iya. Tiba-tiba temannya datang, pemilik rumah, ibunya gitu ya. Iya. Yang lagi servis pompa bapaknya sama tukang. Lah, ibunya datang, loh ini kenapa sih lampunya mati? Nah, begitu dia hidupin saklar langsung setrum dia meninggal, tukang pompanya. Nah, ini salah satu lack of human reliability. Jadi dia tidak paham kehandalan. Harusnya kan si suami ini harus komunikasi ke istri, ini pompa lagi dibenerin, matiin lampu, ada lock lotonya, lock out take outnya. Tapi dia enggak, main matiin aja, istrinya datang nyalain rumah kok gelapnya. Ternyata gitu. Dan banyak kejadian seperti itu. Jadi kisahnya ini Piper Alpha seperti itu juga, mirip lah. Jadi pompa sedang dibetulkan, tidak ditutup valve-nya, kemudian hotel dibuka akhirnya meledak. Iya, benar. Ya. Oke, lanjut. Deepwater Horizon. Ini BP 2010. Ini Mas. Kronologi. 20 April 2010, anjungan pengeboran Deepwater Horizon di Teluk Meksiko mengalami ledakan setelah hasil negatif pressure test disalahartikan sebagai kondisi aman. Minyak dan gas kemudian mengalami blowout, sementara blowout preventer gagal menutup sumur sehingga memicu ledakan dan kebakaran yang menyebabkan rig tenggelam. Ya. Dampak 11 pekerja meninggal dan 17 pekerja mengalami luka. Sekitar 4,9 juta barel minyak tumpah ke laut selama 87 hari. Nah, 4,9 juta barel itu kurang lebih setengahnya kebutuhan minyak nasional. Minyak nasional itu kan ya, 1 juta apa? 1 juta barel sehari. Ini 4,9 loh. 5 kali kebutuhan nasional. Itu sangat banyak ya, Pak. Bocor ke laut selama 87 hari. Itu berarti kerugiannya luar biasa banget, sampai sekian triliun gitu ya. Ratusan triliun, dan sepertiga aset BP habis untuk menangani ini. Bayar kerugian, menangani eskalasi, urusan hukum dan lain-lain. Sepertiga aset BP habis untuk ini ya. Oke. Kemudian penyebab utamanya apa? Kesalahan interpretasi hasil negatif pressure test. Mungkin yang melakukan ini tidak paham bisnis prosesnya ya, testing parameternya mungkin dia nggak tahu. Penyemainan sumur yang tidak memadai. Kebetulan BOP-nya juga gagal. Kemudian prioritas pada jadwal dan biaya dibandingkan keselamatan. Jadi memang di situ waktu itu ada pengurangan biaya. Mempercepat prosesnya agar segera online produksi, dan tapi biayanya dikurangin ya.
Kemudian komunikasi dan koordinasi antar perusahaan yang lemah. Lanjut, Texas City. Nah, Texas City, BP juga tahun 2005. Lanjut. Nah, pada 23 Maret 2005, BP Texas City Refinery mengalami ledakan saat proses startup unit isomeresis setelah shutdown. Menara destilasi mengalami overfill, menyebabkan hidrokarbon keluar melalui blowdown fan stack, membentuk awan uap yang kemudian tersulut hingga memicu ledakan dan kebakaran. Dampaknya apa? 15 pekerja meninggal dan 170 pekerja mengalami luka. Kerugian mencapai ratusan juta dolar AS. Penyebab utamanya prosedur startup yang tidak memadai, kesalahan operator dalam mengendalikan level cairan pada menara destilasi. Sistem blowdown yang membuat hidrokarbon bukan ke flare. Penempatan trailer pekerja terlalu dekat dengan area berbahaya, alarm dan indikator level yang tidak memadai, dan budaya keselamatan proses yang lemah dan lebih berfokus pada target produksi daripada pengendalian risiko. Nah, ini beberapa case yang terjadi yang disebabkan salah sebagian oleh human reliability. Di samping fasilitas, tapi yang paling penting di sini adalah human reliability. Benar sekali, Ya, Pak. peranannya itu tadi berapa? 40% ditentukan 40%. kesuksesan. Lanjut. Ini rangkumannya ya. Oke, Next. lanjut. Ini keberhasilan human reliability di berbagai industri. Ada Toyota, Nuclear AS, Shell, DuPont, NASA. Lanjut. Praktek human reliability di Toyota. Nah, Toyota kita lihat bahwa mereka terkenal dengan TPM ya, Total Productive Maintenance-nya ya. Standarisasi pekerjaan, prosedur-prosedur dibereskan semua, diperbaiki. Pelatihan berkelanjutan. Sistem add-on, operator dapat menggantikan lini produksi jika menemukan masalah, dan budaya pelaporan tanpa menyalahkan individu. Oke, ini Toyota ya, sehingga mereka sampai sekarang menjadi perusahaan otomotif yang boleh dikatakan sudah sukses lah ya, Pak. Mungkin nomor 1, nomor 2 gitu ya. Ya, mobilnya juga handal, harganya Juga handal handal ya, reasonable lah ya. Iya. Saking ini maka kalau kita punya mobil Toyota dijual lebih mahal daripada harga mobil bekas yang lain. Iya, benar sekali, Pak. Oke, lanjut. Kemudian industri nuklir. Di sini ada simulator pelatihan operator, human performance tool, peer checking, freeway communication, dan self check. Nah, ini ada sini namanya pelatihan ya, tetap ya, simulator pelatihan operator. Oke, jadi nggak jauh-jauh dari training sebenarnya ya, dari kompetensi tadi, training yang sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan sehari-hari, sertifikasinya, kompetensinya, trainingnya, prosedurnya dibenain semua. Iya, karena itu kayak juga sebagai bahan untuk ibaratnya kalau di maturity level itu untuk mencapai level 5 lah ya, Pak. 5. Adanya continuous improvement. Ya. Benar sekali. Kalau training sudah cukup, ada prosedur baru level 2. Oh, baru level 2 tinggal itu, nanti Pak. dilaksanakan. Oke. Lanjut. Dari Shell, penurunan industri minyak dari Belanda ya. Ada critical task verification, permit to work yang ketat, human factor engineering, safety leadership, dan learning from incident. Nah, learning from incident ini penting ya, ini untuk sharing ya. Karena gini, ini belajar dari pengalaman bahwa dengan LLD, lesson learned document yang di-sharing untuk mencegah terjadinya insiden atau accident di tempat lain. Ya, kita belajar dari pengalaman orang lain agar tidak terjadi ke lokasi di tempat kita kerja. Itu lesson learned. Nah, lesson learned ini kadang-kadang yang apa ya? Kadang-kadang masih di sharingnya kurang, Mas. Iya, benar sekali, Pak. Jadi sebenarnya pernah terjadi kegagalan, tapi karena tidak di-sharing, ternyata dulu pernah gagal di situ juga. Terkadang itu mungkin dari pendokumentasiannya juga kurang ya, Pak. Dokumentasinya kurang. Ya. Iya, benar sekali. Pendokumentasi kurang, kadang orang bekerja tapi tidak suka dokumentasi. Iya. Ya.
kita harus melakukan say what you do what you say. Katakanlah, say what you do, tuliskan apa yang kamu kerjakan. Dan do what you say. Katakanlah, kerjakan apa yang kamu tulis. Gitu ya. Benar sekali. Jadi apa yang kita kerjakan kita tulis, apa yang tulis kita kerjakan. Say what you do what you say. Oke, lanjut. DuPont, nah ini DuPont bagus nih, yang perusahaan chemical terbesar di dunia. Ya. Di sini ada kita fokus kepada coaching bekerja. Nah, tidak ada sampai jamnya kita coaching bekerja, pelatihan ya, pendampingan. Itu perannya di situ sangat penting. Oke. Lanjut. NASA. Ya. Nah, kita lihat dari segi ini resource manajemennya ya, crew resource management. Ya. Crew resource management. Jadi pentingnya manajemen itu ya, krunya itu manajemennya, sumber dayanya diperbaiki, penanganan sumber dayanya, pemeliharaannya, training, segala macam kompetensi. Kemudian di sini ada independent verification. Independent verification ini boleh dikatakan in external audit atau assessment ya. Kadang-kadang kalau kita punya masalah, kadang-kadang kita karena sudah biasa itu menyebabkan kita merasa nyaman bahwa ini bukan masalah. Tapi orang lain itu bisa menilai bahwa ini terjadi masalah sebenarnya gitu ya. Kita lihat dulu di case IBM ya, Mas Bri, ada case IBM. Dulu IBM itu punya logo. Logonya itu garis-garis 13. Garis-garis. Terus ada engineer. Bos, kalau garis-garis 13 ini terlalu boros kita mencetak logonya, ngecatnya dan lain. Kurangin aja di 8. Setelah dikurangi 8, apa? Penghematan dari pembuatan logo berkurang $200.000 per tahun. Hanya dari inovasi seperti itu ya. Ini namanya independent verification. Ya. Jadi ada inovasi-inovasi begitulah. Jadi menghemat biaya bisa lewat logonya disederhanakan. Tadinya 3 warna jadi 2 warna. Tadinya 13 garis jadi 8 garis. Itu menghemat $200.000 per bulan, per tahun. Ya. Ini perusahaan besar itu seperti itu. Kemudian risk assessment juga ya. Risk assessment itu pasti kita lakukan lah. Jadi untuk melihat risk assessment, kita lihat risk definisinya apa, risknya apa yang ada, assessmentnya, kemudian mitigasinya seperti apa, sampai menindaklanjutinya. Oke, lanjut. Ya, ini tadi ke summary-nya ya. Pelatihan dan simulasi, prosedur kerja. Oke. Lanjut. Ini penerapan human reliability dalam industri asset management. Hilang. Nah, pertama meningkatkan keandalan aset, mengurangi unplanned shutdown, menekan biaya kegagalan, meningkatkan keselamatan kerja, dan mendukung penerapan ISO 55001. Ini fungsinya human reliability gini ya. Jadi kesimpulannya, sekarang kita bapak-bapak sebagai engineer, sebagai leader, sebagai manajemen, pemilik perusahaan, silahkan tingkatkan human reliability. Benar sekali Pak. Nanti akan banyak mengurangi unplanned shutdown. Keuntungan perusahaan jadi naik, mengurangi biaya kegagalan, reputasi dan lain-lain gitu ya. Dan sekarang hargailah orang yang bisa mencegah unplanned shutdown dibanding orang yang menangani failure. Unplanned failure. Sangat menarik Pak untuk materi pada siang hari ini ya Pak Untung, karena ya dari sudah cukup Pak Untung untuk materinya. Mungkin ya sama-sama kita lihat juga ya Pak Untung, emang human reliability itu sangat penting ya Pak. Ibaratnya suatu perusahaan itu investasi terhadap orangnya ya Pak. Ya, orangnya agar untuk memajukan suatu perusahaan tersebut, agar perusahaan tersebut ya semua aset yang dimiliki itu dapat terjaga dengan baik dan operasinya tetap berjalan sehingga mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Jadi kan kebanyakan orang mikir
mungkin training atau sertifikasi individu itu sangat tidak penting gitu ya. Mungkin bisa nih, tapi ya mungkin nggak saat ini gitu. Ya, skala prioritas. Iya, prioritasnya ya Pak, skala prioritasnya. Tapi kan kadang-kadang orang juga kayak masih belum ada nih apa namanya tuh yang kita tahu ya Pak, job matrix kompetensi itu Ya, juga masih kompetensi. belum ada. Jadi mungkin masih ngawang nih, mungkin posisi ini dia tuh kompetensi yang harus dimiliki itu apa gitu ya Pak. Itu mungkin sangat penting ya Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Untung atas pemaparan yang sangat menarik dan komprehensif. Luar biasa sekali nih. Saya yakin nih Sobat Tiara mendapatkan banyak insight baru mengenai pentingnya human reliability dalam menjaga keandalan aset di setiap tahapan life cycle aset. Mari, Mas gimana Roy, Pak? ada statistik mengatakan demikian. Kita kan sekarang lagi rame RCM ya, Iya benar. Reliability Center Maintenance. Itu bisa dianggap juga bukan Reliability Center Maintenance, tapi menjadi Resource Consume Monster. Wah, kenapa Nah, itu Pak? kenapa? Karena gini, reliability itu kan banyak menghabiskan waktu, tenaga, biaya. Tapi tingkat keberhasilannya hanya 13%. Oh, gitu. Ya. Coba sekarang kita lihat RCM di perusahaan kita yang pernah dilakukan, seberapa besar impact-nya terhadap reliability kita. Itu secara statistik hanya 13%. Kenapa? Man behind the gun yang melakukan RCM itu kurang kompeten. Benar sekali. Dia tidak punya pengalaman lapangan. Kedua, dia tidak melibatkan orang yang benar-benar memang harus terlibat. Iya. Misalkan kadang-kadang RCM dilakukan hanya kepada tim operation, padahal orang tim maintenance, engineering, Iya, itu juga sangat penting ya Pak untuk memberikan SCM, masukan. Benar. kontrak dan lain-lain itu sebenarnya harus dilibatkan. Makanya itu hanya 13% yang berhasil. Jadi kalau kita melakukan RCM, tolong persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, siap Pak untuk sangat bagus. Mungkin kita kembali ke pertanyaan tuh, Mas Bre, silakan. Oke, baik sebelum itu nih Pak ya, mari kita berikan tepuk tangan virtual dulu nih untuk Pak Untung nih. Teman-teman sobat-sobat Tiara yang ada di online ya, bisa memberikan tepuk tangan. Terus tepuk tangannya banyak. Waduh, ini sangat banyak ya Pak, dan antusias dari Sobat Tiara itu sangat apa ya Pak, sangat berharga bagi kita dan ya sebagai penambah ilmu juga. Terus baiklah, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak. Silakan. Kini silahkan bagi Sobat Tiara yang ingin bertanya dapat langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand ya, dan saya akan memilih beberapa pertanyaan ya Pak. Mungkin Silakan. kita cukup milih berapa pertanyaan nih Pak? Ya 5 minimal lah. Minimal 5, Ya. Maksimal kita batasi sampai setengah 3 ya, Pak ya. Oke, baik Pak. Kita batasi ya Pak. Mungkin ya kita coba 5 dulu, tapi kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak Untung. Oke, baik. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Untung dari Suheli. Pak Suheli. Iya, izin bertanya Pak, pada tahapan aset life cycle, perencanaan, pengadaan, operasi, pemeliharaan hingga penghapusan aset, di tahap mana faktor human reliability memiliki pengaruh paling besar nih Pak? Gimana Pak Untung? Ya, terima kasih Mas Suheli atas pertanyaannya ya. Pada tahap life cycle apa faktor human reliability memiliki pengaruh paling besar? Pada semua tahap Mas. Dari tahap desain, construction, maintenance, dan disposal atau decommissioning. Ini pada tahap desain, kalau kita membuat desain equipment yang betul, kita dari memilih blok diagramnya, kemudian dari memilih bisnis prosesnya, flow diagramnya, kemudian dari memilih equipmentnya, itu sangat mempengaruhi kepada tahap construction. Nanti setelah construction kan kita lakukan maintenance. Nah, maintenance itu operation dan maintenance. Di situ kan justru biasanya paling banyak di operation dan maintenance. Nah, pada tahap itu peranan human reliability juga sangat penting. Kalau misalkan kita dari awal desain kita memilih equipment yang tidak handal, inherent reliability-nya, inherent itu bahasa ini bawaan orok lah ya. Oh iya, Bawaan orok, inherent reliability. Contoh inherent reliability yang bagus apa?
misalnya pompa. Zaman dulu kita lihat Sanyo. Sanyo. Sanyo itu kan merek pompa. Iya. Tapi kalau lihat ganti Sanyo, walaupun yang diganti bukan merek Sanyo tapi merek yang lain, tapi karena Sanyo itu dari dulu memang inherent reliability sudah bagus, maka orang menyebutnya Sanyo. Sanyo, Ya. benar sekali Pak. Nah, kalau dari awal salah kita menentukan itu nggak bagus, maka di maintenance operation juga bagus. Mungkin alatnya sering rusak, materialnya kurang bagus, kemudian spare partnya juga mungkin materialnya nggak bagus, susah didapat, dan lain-lainnya. Nah, kemudian setelah itu kan kita lakukan disposal. Nah, disposal itu kan decommissioning aset mungkin harus diganti, mungkin harus di stop gitu ya, dibuang. Itu juga harus ada kajian teknisnya juga, dan sangat mempengaruhi dari keahlian tim reliability. Jadi dari remaining life assessment, peran human reliability sangat penting. Jadi dalam tahap apa paling besar pengaruhnya adalah semua tahap itu semuanya berpengaruh. Ya, semuanya berpengaruh. Tapi kalau dikatakan dalam tahap apa, mungkin kalau dilihat dari operasional ya, dalam operation dan maintenance. Tapi kalau misalnya nih Pak, dari segi desain kan kita melihat awalnya nih desain nih Pak. Ya. Apabila dari awal tahapan pertama desain itu sudah humannya tidak handal, bukannya itu bakal mempengaruhi faktor-faktor selanjutnya Pak gitu. Iya, Tahapan-tahapan selanjutnya gitu. bakal akan mempengaruhi faktor selanjutnya. Tapi dengan keahlian pengalaman di lapangan dari operator atau tim maintenance atau engineering atau yang lain, itu bisa sedikit ditangani lah ya. Sedikit ditangani. Siap. Mungkin tadinya yang equipmentnya sering rusak akan ditangani dengan baik dengan memilih prosedur yang tepat gitu ya, atau cara penanganan yang bagus gitu. Melalui analisis kehandalan lah ya Pak, yang kita tahu ada RCM, FMEA. Ya gitu. Jadi kita punya risknya. Tapi walaupun pada tahap desain dia melakukan yang bagus, tapi cara mengoperasikannya nggak betul, sering terjadi misalignment karena supportnya miring, goyang, atau ketarik pipa, atau mungkin fluidanya banyak pasir atau kandungan lain-lain logam gitu ya, nggak pernah dilakukan oil analisis. Nah itu pengaruhnya juga. Jadi pengaruhnya semuanya besar juga di situ. Benar sekali. Gimana nih Pak? Tapi kalau dilihat dari biaya biasanya di operation dan maintenance itu paling besar dibanding dengan tahap-tahap sebelumnya. Oke, baik. Mungkin ini sudah sangat menjawab ya Pak. Jadi sebenarnya human reliability itu dari semua tahapan itu sangat penting ya Pak. Ya. Dan tidak ada yang bilang itu nggak penting karena semua tahapan itu sangat bergantung lah satu sama lain ya Pak. Ya. Oke, baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Pak. Dari Pak Adi Setiawan, izin bertanya Pak, jika sebuah aset memiliki desain yang sangat andal, yaitu reliability-nya di atas 99% ya Pak, wah ini sangat tinggi ya Pak. Terus habis itu program predictive maintenance kelas dunia, serta operator bersertifikasi tinggi, tetapi masih mengalami kegagalan berulang. Bagaimana membuktikan secara kuantitatif apakah faktor dominan yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah human reliability, organizational reliability, atau inherent asset reliability? Oke. Saya jawab pertanyaan atas dulu ya Mas. Yang gampang ini pertanyaan ini. Oh ini terlalu wajar ya Pak. Wajar, Pak. Oh mau jawab yang ini Pak dari Galih Tunggal Ya, Permana. dari Mas Galih. Berapa persen kemungkinan human reliability error pada reliability Pak? Berapa tadi statistik? Persen kemungkinan human error itu 38%. 38% dipengaruhi oleh human error. Nah, sebenarnya ada hitungan reliability berapa persen, nanti ada toolsnya ya. Ada toolsnya benar sekali. HRA, Human Reliability Analysis. Toolsnya itu ada banyak puluhan lah ya. Dan itu rumit. Misalkan gini, jam kerja dia sekian jam overtime mengakibatkan kemungkinan unreliability sekian persen masuk. Nanti ada rumusnya gitu. Oh, gitu. Jadi ada nanti keluar angka tulisnya, oh berarti kamu reliability cuma 30% nih orang ini kalau kerja sekarang. Nah itu ada toolsnya. Nah pertanyaan kedua dari Mas Adi Setiawan. Jika sebuah aset memiliki desain yang sangat handal, reliability 90%, program predictive maintenance kelas dunia, serta operator bersifat tinggi tapi masih mengalami kegagalan berulang, bagaimana membuktikan secara kuantitatif apakah
faktor dominan yang menyebabkan kegagalan tersebut? Adalah human reliability, Reliability. organizational reliability, atau inherent asset reliability, Pak. Bentar dulu. Oke, itu Pak. Mana sih pertanyaan tadi? Yang atas lagi. Atas lagi masih jauh itu, Pak. Banyak banget pertanyaan, ada berapa sih? Iya, banyak. Antusiasnya sangat tinggi nih, Pak. Terus lagi, Pak. Oh, udah Pak. Bawah dikit. Ini. Aset memiliki desain yang sangat handal. Hmm. Program itu masih mengalami kegagalan, program padahal membuktikan secara kuantitatif adalah human reliability, organizational reliability, atau international. Nah, ini kita bisa lihat unplanned failure yang terjadi itu kita kan bisa melakukan root cause. Benar sekali, Root Pak. cause failure Cost analysis. failure analysis. Dari situ akan terjadi ya disebabkan oleh apa? Itu pakai root cause, metode root cause failure analysis ya. Root cause failure analysis juga ada beberapa metode juga ya. Ya ada pakai fault tree analysis, apa five whys, diagram tulang ikan dan lain-lain. Jadi ini salah satu tools untuk membuktikan faktor dominan apa. Itu apakah organisasi, misalkan apakah karena dia kurang training ya, atau kemungkinan ada faktor yang tidak bisa kita prediksi, misalnya cuaca. Iya, benar sekali. Cuaca gini ya. Ketika cuacanya musim hujan. Ya. Kan kalau kita nyimpen oli mungkin kena tampias ya. Iya, benar. Tampias menyebabkan olinya itu jadi kena kontaminasi. Nah, itu bisa pengaruhnya juga ya. Walaupun alatnya bagus tapi cara penyimpanan olinya nggak betul ya, atau preservasi materialnya nggak betul. Iya, preservasi material. Ya, misalkan gini, kita punya tools baut-baut, kita simpen nih. Baut itu simpen tanpa dikasih pelumas. Iya. Maka lama-lama dia akan korosi. Korosi begitu nanti dipakai dia tidak bisa diputar, macet dan lain-lain. Itu salah satunya seperti itu. Jadi untuk itu kita perlu namanya ya bisa lewat audit assessment atau lewat root cause failure analysis ya. Jadi nanti dari situ akan kita lihat penyebabnya itu apa. Apakah memang aset reliability, apa asetnya, apakah organisasi tidak mendukung. Misalnya harusnya dia ada spare part material, tetapi karena organisasinya tidak mendukung, pakai zero stock, ternyata akhirnya tidak kebeli atau terlambat menyebabkan unplanned. Bisa juga seperti itu. Oke. Jadi root cause failure analysis atau melalui assessment. Terus? Oke, Pak Untung. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Untung, dari sebentar. Ini dari Razid Satriawan, Pak Untung, dari perusahaan BLB. Masih lihat di sini. Mengapa fase desain dalam life cycle aset dianggap krusial bagi human reliability jangka panjang, Pak Untung? Ya, gini, fase desain merupakan fase yang sangat krusial ya. Karena gini, dengan desain yang betul, maka untuk mengurangi kemungkinan unplanned failure gini. Misalkan desain itu kan misalnya gini, kita mau membuat mengkompres gas. Kita punya kompres, kita bikin RBD, reliability block diagram ya. Kita nanti akan pakai RAM analisis ya. Dari situ kita pakai redundancy-nya, backup apa dan ini itu menentukan sekali. Kemudian pemilihan dari desain itu dari proses flow-nya itu menentukan. Kemudian pemilihan dari materialnya juga mempengaruhi ya. Jadi situ kenapa itu akibatnya ke belakang gitu. Kalau kita milih equipment yang tidak handal, inherent reliability-nya bagus, materialnya cepat rusak, nggak tangguh gitu ya. Mungkin salah desain ya, harusnya pakai karbon, dia pakai apa? Mungkin pakai tembaga biasa kali ya, Pak. Tembaga biasa atau pakai apa itu? Stainless ya. Nah, itu mempengaruhi juga. Jadi desain itu nanti misalnya kita desain pipa. Nah, pipa itu kita harus melihat pipa yang akan kita salurkan itu apakah mengandung CO2 berapa persen, H2S berapa persen, ada faktor kontaminasinya seperti pasir dan lain-lain ya. Kemudian apakah itu dipasang di lepas pantai, apakah di darat
desainnya itu pasti berbeda. Itu sangat mempengaruhi lah Sangat ya Pak mempengaruhi, terhadap gitu ya. materialnya. Terus Oke, mungkin kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya ini Pak dari Irfan Arnif. Dalam banyak kasus RCFA, human error seringkali nih menjadi akar penyebab yang dicatat. Namun menurut konsep human reliability, human error sebenarnya merupakan gejala dari kelemahan sistem. Bagaimana cara memastikan bahwa hasil RCFA tidak terhenti pada kesimpulan operator error, tetapi mampu mengidentifikasi kelemahan organisasi, prosedur kompetensi maupun desain yang menjadi penyebab sebenarnya Pak. nah ini yang saya tunggu pertanyaan ini nih. Jadi gini, dalam kasus tertentu kita melakukan RCFA terus yang paling gampang sering dipakai itu 5 whys. Iya, 5 whys. 5 whys itu biasanya ujung-ujungnya adalah lack of maintenance. Lack of maintenance apa? Tidak lakukan maintenance, lack of operator gitu. Iya. Kalau kita 5 whys itu cenderung ke sana, Mas. Jadi, untuk melihat RCFA yang benar-benar proper, yang objektif, jangan pakai 5 whys, kurang detail. Pakailah fault tree analysis. Fault tree analysis. Nah, dari fault tree analysis itu akan lebih komprehensif lah. Jadi tidak hanya menyimpulkan operator error atau maintenance error, karena gini, dulu ada suatu perusahaan saya pernah lihat namanya aplikasi apa ya, RCFA. RCFA pakai sistem 5 whys. Semua kesimpulannya apa? Lack of maintenance. Lack of maintenance apa? Operatornya nggak melakukan maintenance, maintenance nggak melakukan pekerjaannya. Kenapa kalau begitu pakai 5 whys? Mungkin tergantung Ujung-ujungnya ke situ. Kenapa pakai RCFA? Nah, untuk itu kita lihat, kalau untuk yang lebih detail, yang kompleks, jangan pakai 5 whys. Oke. Jangan pakai 5 whys, jangan pakai tulang Ikan. tulang ikan, itu kurang kompleks. Pakailah fault tree analysis. Fault tree analysis. Ya, itu akan lebih menjawab root cause-nya. Oke. Ya. Oke. Oke, itu sangat menarik ya Pak. Jadi RCFA itu tergantung metode yang Tergantung dilakukan metode. menggunakan apa ya Pak? Paling gampang 5 whys, tapi ujung-ujungnya biasanya lack of Kesimpulannya. operator, lack of maintenance, gitu aja. Benar. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Untung. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Obed. Pak Obed ini izin bertanya Pak, apakah dapat meminimalisir dari faktor eksternal? Kalau dapat, dengan cara apa nih? Faktor eksternal tadi apa aja, Bro? Pengaruh Tadi ada sosial media, sosial, sama lingkungan, Pak. lingkungan. Lingkungan pekerjaan. Ya, itu gimana ya caranya ya? Kalau kita lihat lingkungannya gini, kalau misalnya faktor eksternal tadi ada lingkungan. Misalnya gini, ya kita sesuaikan lah dengan kondisi yang ideal seperti apa, ya, kondisi yang ideal seperti apa. Ya kita lihat assessment ya, bisa jadi pakai root cause failure analysis juga. Kemudian kita lihat best practice-nya yang bagus seperti apa. Tidak, misalkan sering banyak terjadi kegagalan karena faktor eksternal. Kita lihat faktor eksternal sebabnya apa, kita lakukan perbaikan di situ. Ya, faktor eksternal kalau bisa diminimalisir. Misalnya faktor eksternal, misalnya apa, gangguan sosial ya, misalnya apa sosial itu contohnya apa, gangguan manusia. Iya, teman-teman yang tidak ya, mendukung lah Pak, teman-teman yang tidak mendukung. Ya, kasih coaching lah, kasih itu apa, motivasi ya, motivasi. Dan yang paling penting kita gini, motivasi kita adalah tadi, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya untuk orang lain. Benar sekali Pak. Kemudian kita jangan pantang menyerah. Dan yang paling penting adalah kita niat kerja untuk ibadah. Nah, gitu. Tadi kalau kita niat ibadah, faktor eksternal bisa kurangin. Misalnya masalah apa, faktor eksternal sering dibanding-bandingkan dengan yang lain. Oh, kamu gajinya kecil ya, apa ibadah begitu. atau faktor yang lain, sering diejek. Ya alhamdulillah, kalau saya diejek, dibully, nanti dosa saya kasih ke kamu, pahala kamu kasih ke saya kalau kamu. Benar sekali itu aja, kasih motivasi seperti itu. Faktor eksternalnya kadang-kadang perlu memang ini ya, pemotivasi lah.
Benar, motivasi. benar Dan ini sekali. pendekatannya biasanya pendekatan yang apa, humanis, Iya, humanis Pak. ya, Benar gitu. sekali. Oke, baik Pak Untung, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Untung dari Pak Ahmad Kurniawan. Bagaimana penerapan Human Reliability Analysis HRA dapat membantu mencegah kecelakaan besar pada industri seperti pembangkit listrik? Jika prosedur kerja sudah tersedia tetapi masih terjadi human error, aspek apa nih yang perlu dievaluasi melalui HRA ini Pak Untung? Jadi misalkan kita sudah punya prosedur kerja sudah bagus, tapi masih terjadi human error, ya. Nah, human error itu mungkin karena apa? Prosedur kerja sudah bagus, tapi mungkin dia tidak memahami detail pekerjaan, Iya benar. atau memang kompetensi dia, ya, kompetensi dia, atau mungkin dia kompetensinya bagus, kemudian prosedurnya jelas, mungkin dia sedang ada masalah internal. Internal lah ya nih Misalnya Pak. gini, dia harusnya pulang 2 trip, ternyata nggak pulang, itu mempengaruhi juga. Jadi di lapangan dia sering ngelamun. Ini mikirin masalah rumah lah ya Masalah rumah. Pak. Ini anak saya ulang tahun, harusnya saya pulang, tapi saya nggak bisa pulang. Pikiran itu bisa mempengaruhi. Jadi Iya, bisa blank semua, ngelamun. Atau dia ada masalah rumah tangga, atau masalah yang lain-lain lah, masalah dengan teman, atau istrinya mau lahiran, nggak boleh pulang. Nah, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi gitu. Jadi pertama itu lihat kompetensi dia, trainingnya sudah cukup apa belum menjalankan prosedur itu, dia sudah training atau belum. Kedua, lihat faktor yang lain. Dia mungkin jago, mungkin setia, tapi dia pikirannya mungkin tidak di situ. Dia mungkin lagi pikirnya di rumah, masalah harusnya dia yang lain naik gaji 5%, dia cuma 2%, itu mempengaruhi juga loh. Faktor pasti. internal sama Faktor internal eksternal yang kita mempengaruhi bahas juga, tadi ya. itu sangat mempengaruhi Iya, juga makanya kali ya Pak. hubungan itu di situ, asiknya gitu di situ. Gitu. Lanjut. Oke, siap Pak Untung. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih Pak Untung dari Pak Fahmi Akbar. Izin bertanya Pak, apa perbedaan mendasar antara kesalahan tidak sengaja dan pelanggaran aturan dalam analisis kegagalan aset? Bagaimana Pak Untung? Apa perbedaan mendasar antara kesalahan tidak sengaja dan pelanggaran aturan dalam analisa kegagalan aset? Nah, pelanggaran aturan jelas ya. Iya. Pelanggaran aturan jelas. Misalnya gini, equipment tersebut harus punya sertifikasi, harus diganti sertifikasi, misalnya valve ya, PSV, pressure safety valve, harus disertifikasi setiap 3 tahun. Kalau dia tidak sertifikasi kan pelanggaran. Iya. Mungkin kalau asetnya gagal dianggap pelanggaran. Kalau dia nggak gagal nggak pelanggaran. Tapi ada juga kesalahan tidak sengaja. Kesalahan tidak sengaja gini, misalnya gini. Ada project baru ya, atau emosi manajemen option. Dia mengganti setting PSV. Nah, karena dia buru-buru mengejar produksi, setting PSV-nya langsung dikerjakan tanpa melakukan dokumentasi dengan baik. Ya, ini akhirnya apa? Informasi tentang pressure safety valve tadi tidak benar. Harusnya dia tekanannya pop up 300, ternyata setelah diubah jadi 200. Itu bisa mempengaruhi. Kedua, ada kasus gini. Kasus terjadi salah potong pipa. Itu tidak sengaja. Karena apa? Dalam gambar ternyata dia harus yang dipotong itu jalur A. Tetapi karena setelah ada pekerjaan emosi, jalur A itu tidak direvisi drawingnya, akhirnya harusnya yang dipotong jalur B. Tapi dia potong jalur karena dalam gambar ternyata jalur A itu. Ya, tapi ternyata dalam lapangan tidak seperti itu. Ini pernah terjadi kasusnya seperti itu. Dia salah potong pipa karena apa? Antara gambar dan gambar PNID dengan kondisi di lapangan tidak sama. SBIR-nya tidak update. Itu kesalahan tidak sengaja. Ya, Itu tidak sengaja. tidak pasti tidak sengaja karena gambarnya ini kok. Benar sekali Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Pak Edward Simanjuntak. Pak, berapa persenkah human error terjadi pada human reliability? Human reliability kan disebut juga human error ya. Iya.
kehandalan suatu manusia lah, kehandalan Jadi manusia. human error itu kesalahan manusia. Human reliability adalah kehandalan yang disebabkan oleh manusia. Benar sekali Ponto. Jadi gini, human error itu ya itu human reliability itu. Kalau human reliability nggak handal, jadi human error itu. So ini istilah definisi yang sama ya. Sama sebenarnya ya Pak. Mungkin yang dimaksud itu faktor-faktor internal, eksternal. Mungkin itu ya. Itu kalau dari statistik mungkin nanti kita lihat lagi karena itu dalam case yang berbeda itu tidak bisa jadiin standar ya. Mungkin dalam industri power generation, listrik, gas, oil and gas, kemudian manufaktur, pupuk, terus lain-lain itu mungkin berbeda. Iya, mungkin setiap industri punya persentasenya masing-masing lah ya Pak. Oke, mungkin kita lanjut nih Pak. Pertanyaan dari Pak Ade Imanuddin. Mau bertanya Pak, mana yang lebih penting? Yang nih ada 2 pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertama, mana yang lebih penting, prosedur yang baik atau detail atau personal yang tersertifikasi? Mana yang lebih penting, prosedur yang baik atau detail atau personel yang tersertifikasi? Kedua-duanya bukannya penting ya Pak? Dua-duanya penting, tapi kan yang lebih penting. Yang lebih penting, oke. Kalau orangnya kompeten, dia tahu prosedur ini salah. Iya, benar Kan? sekali. Kalau orangnya nggak kompeten, dia nggak paham. Oh ini prosedurnya salah atau benar, dia nggak tahu. Pokoknya Yang penting ikutin ikut, aja gitu ya. Iya, berdasarkan prosedur. Ya, gitu ya. Benar Pak. Jadi mana yang lebih penting? Ya lebih penting orang yang tersertifikasi. Karena orang yang tersertifikasi akan membuat prosedur yang baik. Benar. Kenapa prosedur tidak baik? Karena orangnya tidak tersertifikasi. Tersertifikasi itu secara training, pelatihan, atau mungkin pengalaman di lapangan. Ya, mana yang lebih penting? Ya lebih penting tersertifikasi. Karena dengan orang tersertifikasi dia akan tahu prosedur ini betul atau enggak. Prosedur ini harus direvisi atau tidak. Dari situ dia akan tahu. Oke, karena bakal menyesuaikan dengan aktualnya juga ya Pak. Karena mungkin yang kita dapat lihat juga ya, terkadang beberapa prosedur yang kita punya tuh mungkin belum tentu sesuai lah sama keadaan yang ada di lapangan ya Pak. Itu pertanyaan kedua tadi, Mas. Ya, ini ada pertanyaan kedua nih Pak. Jika suatu produk tipikal atau sama dengan yang lainnya, apakah yang menyebabkan terjadinya kegagalan? Nah, contoh kita punya mobil nih ya. Gimana Pak? Saya punya Toyota Innova, Mas Brahim punya Toyota Innova. Tipikal kan? Iya, tipikal. Terus prosedurnya Mas Brahim pakai di Jakarta, saya di Surabaya. Iya. Atau gini, satu di Jakarta, satu di Wonosobo. Wonosobo nih ya Pak. Oke. Wonosobo daerah dingin, Jakarta daerah panas. Ya kan? Terus dipakai jalannya juga berbeda. Ya, pasti akan kegagalannya berbeda dong. Pasti. Ya. Faktor eksternal berarti. Faktor eksternal. Ini misalnya kalau di Jakarta mungkin catnya lebih cepat lupas. Olinya mungkin cepat kotor. Kalau di Wonosobo udaranya bersih, nggak banyak debu. Mungkin bisa 10 km, 10.000 km mungkin olinya belum diganti, masih bening. Kalau di Jakarta mungkin sudah berapa kali itu ya rusak. Pak? Minimal filter udaranya. Filter udara sih yang sangat menggambarkan lah ya Pak. Filter udara di Jakarta mungkin setiap 5.000 kilo harus ganti. Di Wonosobo belum tentu udaranya bersih. Iya, kan udaranya bersih ya. Oke, itu tadi, itu satu. Kedua, cara menjalankan mobil. Satu ugal-ugalan, satu tenang, aman. Itu juga mempengaruhi. Jadi produknya sama, tipikal, tapi menyebabkan kegagalan berbeda. Karena apa? Cara mengoperasikan peralatannya tersebut beda. Kedua, mungkin cara instalasinya beda. Harusnya bautnya ada sekian torsi, 100 misalnya ya. Ternyata dia terlalu kencang. Terlalu kencang bisa patah atau terlalu kendor. Iya. Bisa copot. Nah itu sama-sama produknya tipikal, tapi kegagalannya beda karena sama-sama beda operating konteksnya. Benar sekali. Operating konteksnya beda, di mana dia diinstal itu sangat mempengaruhi. Iya, benar sekali ya Pak. Kadang mungkin ya tempat pompa aja ya sangat mempengaruhi kali ya Pak. Pompa saya pasang di Muara Karang. Dengan pompa yang dipasang di Tangsel. Di Muara Karang kan banyak banyak udaranya mengandung garam ya. Iya, benar Pak. Pompanya lebih cepat korosif daripada saya pasang di Tangsel yang tidak mengandung garam. Oh, itu sangat mempengaruhi ya Pak. Faktor eksternal ya sangat mempengaruhi lah ya.
Boleh? Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir lah ya Pak ini ya Pak. Hmm. Dari Pak Surya, PLN IPS. Izin bertanya Pak, apakah ada metode atau indikator tertentu untuk mengukur tingkat human reliability sebelum seseorang melakukan pekerjaan beresiko tinggi? Bagaimana Pak Untung? Apakah ada metode atau indikator tertentu untuk mengukur tingkat human reliability sebelum seseorang melakukan pekerjaan beresiko tinggi? Nah, kita bisa lewat permit to work ya, ya. Permitnya harus proper ya. Kemudian kalau dia kerja di ketinggian harus pakai ketinggian, kalau harus pakai gas detektor harus pakai gas detektor. Kemudian gini, yang penting ada checklist apa yang harus dipenuhi ya. Dan yang paling penting juga ada pre-use inspection. Pre-use inspection gini, maksudnya gini. Sebelum peralatan tersebut dipakai, kita harus inspeksi, tes. Misalnya kita mengoperasikan crane, harus dites dulu, load tesnya dulu. Kita lihat di kanan kiri kita itu ada orang nggak, barikadenya cukup nggak. Nah itu ya, untuk mengukur tingkat reliability. Jadi ada checklistnya. Checklist apa yang harus dipenuhi, pre-use inspection salah satunya ya. Jadi kembali kepada prosedur ya gitu prosedur. Kemudian persyaratan juga, misalkan untuk melakukan pekerjaan ini harus sertifikat ini, vibration analysis ngambil data vibration 1 ya, melaporkan vibration 2, vibration 3 membuat analisa. Gitu ya. Oke, baik Pak Untung. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita akhiri saja ya Pak Untung. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih belum sempat nih. Satu lagi Mas Brandy. Oh boleh satu lagi nih Pak Untung. Oke baik Pak Untung dari Marcelia. Mbak Seli. Ketika terjadi kegagalan aset akibat kesalahan manusia, metode analisis apa yang digunakan untuk mengevaluasi akar masalah sistemik dan manajemennya? Terima kasih. Nah ini kita pakai human reliability analysis, ada toolsnya ya. Iya. Kalau misalnya hubungannya dengan masalah teknis, kita bisa pakai RCFA juga. RCFA gini, RCFA kan nanti walaupun dia teknis, nanti kesimpulannya bisa terjadi gini. Equipment tersebut baik, maintenance-nya baik, tapi materialnya terlambat. Material terlambat kenapa? Ada manajemen bilang ini ada penghematan nih, zero stock, material itu nggak perlu disimpan di gudang, akhirnya terlambat. Itu kan manajemen lag nih. Iya, benar. Walaupun kesalahannya material, tapi penyebab utamanya adalah manajemen nggak support kebutuhan material, tidak mendukung kebutuhan material. Ya. Benar. Kemudian apalagi akan masalahnya apa? Materialnya sering terlambat, manajemen mendukung, tapi kita nggak punya reliability center spare part. Jadi akibatnya apa? Manajemen juga dan orangnya juga, si engineer-nya juga. Saya kira itu Mas Bro. Oke, itu baik Pak. Ada pesan-pesan masalah tadi yang training. Oh iya, baik Pak. Mungkin untuk sesi tanya jawab siang hari ini ya Pak, kita sudahi saja ya. Kalau yang dan belum terjawab bisa WA bisa aja langsung. Bagi Sobat Tiara yang pertanyaan-pertanyaannya belum bisa dijawab untuk di sesi ini, bisa menghubungi WhatsApp official Tiara atau melalui email info@tiaravip.com. Oke, baik Sobat Tiara, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ngobar. Iya, ngobar siang hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Untung atas ilmu, pengalaman, dan insight luar biasa nih yang telah dibagikan kepada kita semua. Oke, sebelum kita mengakhiri acaranya, kami menginfokan nih ya Pak, kepada Sobat Tiara agar tidak melewatkan nih ada generator testing diagnostik training yang akan diselenggarakan tanggal 9 hingga 11 September 2026. Bagi Sobat Tiara yang berminat untuk mengikuti pelatihan tersebut, informasi mengenai pendaftaran dapat diperoleh dengan menghubungi WhatsApp official Tiara atau melalui email info@tiaravip.com. Oke, baik Pak. Dan saya juga sebelum kita akhiri acara, saya ingatkan kembali kepada Sobat Tiara untuk mengisi daftar hadir
melalui tautan atau QR code yang dibagikan di layar oleh panitia di kolom chat maupun di layar ya. Dan pengisian daftar hadir ini menjadi salah satu syarat untuk penerbitan e-sertifikat. Oke, saya Muhammad Brian selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Sobat Tiara. Sampai bertemu kembali di ngobrol bareng Tiara berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Muhammad Brian beserta seluruh panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tiara dan terus belajar sampai jumpa di acara Tiara berikutnya. Assalamualaikum. Ngobar